Nothing compares to you. Nothing comes close. I just want you. I just want you. Nothing compares to you. Nothing comes close. Tiada yang lain selain kasih-Mu ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur untuk perlindungan-Mu, penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Engkau lindungi kami dari segala mara bahaya, dari segala penyakit. Meskipun kami sakit, Engkau sembuhkan kami. Meskipun kami jatuh, Engkau bangkitkan kami kembali. Engkau ingatkan kami untuk kembali pada jalan-Mu. Sungguh ya Bapa, tiada seorang pun yang bisa menggantikan kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur karena pada malam hari ini kami sudah Engkau kumpulkan di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing untuk mengikuti sesi panen. Kami mohon ya Bapak, siapkan hati kami, siapkan pikiran kami, supaya kami bisa memahami apa yang ingin Engkau sampaikan dan bisa mengaplikasikannya dalam hidup kami. Kami juga memohon ya Bapak untuk komunitas panen, supaya hari demi hari kami bisa menjaring lebih banyak orang untuk mendengarkan firman-Mu, untuk lebih dekat dengan Engkau. Kami juga mohon untuk teman-teman kami yang mungkin pada malam hari ini masih belum bisa hadir. Kami mohon sertai, lindungi, dan berkati mereka dalam apapun pekerjaan yang mereka lakukan ya Bapak. Jika mereka sedang dalam masalah, Engkau bantu mereka untuk menemukan solusi dari masalah tersebut. Kami juga berdoa untuk Koro yang hari ini akan membawakan sesi pada malam hari ini, supaya kiranya Engkau pimpin Koroy, supaya apa yang ingin Engkau sampaikan, Engkau bimbing, supaya sekiranya semua yang disampaikan oleh Koroy adalah semuanya berasal daripada-Mu. Kami serahkan jalannya sesi pada malam hari ini hanya ke dalam tangan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you. Thank you. Namanya udah ada. Apa? JB3. JB3 ya. Jessica, Bella, dan Putri. Thank you. Thank you. Tadi udah bawain PW-nya. Ya sekarang mau cerita sedikit soal Koroy, pembicara pada malam hari ini. Dia itu leader dari KPA, kelompok pendalaman Alkitab, ada di pusatnya di Sydney, di Jakarta, dan di berbagai kota lain. Koroy ini sekarang di Sydney, jadi kira-kira jam 11 malam, tapi masih tetap mau melayani, jadi kita benar-benar thank you banget buat Koroy, masih semangat mau mewartakan firman Tuhan buat kita di panen pada malam hari ini. Sama untuk yang lain, nanti sama Roy itu bisa lewat link Slido. Itu tolong adminnya post di chatbox ya. Nanti pertanyaannya bisa ditulis di situ, nanti bisa Koroy jawab di akhir sesi. Ya udah, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung kita persilahkan
Ko Roy Suwandi untuk bawain tema EPA dengan tema Little Things pada hari ini. Silakan Oke, Koro. kasih aplaus meriah buat Koroy. Baik, thank you everyone. Senang bertemu kalian lagi. Aku boleh minta nggak, tolong Biondi, yang tim pengurus kamu jadi teladan nyalain videonya. Aku suka stres kalau ngajar, layar gelap semua tuh aku stres, ya, gitu. Udah Oke, malam ayo di buka sini. teman-teman. Di sini udah malam, terus udah gelap. Kalau di sana dikasih layar gelap juga, kasihan akunya. Jadi tim kamu kan ada lebih dari 10 kan? Ya, ntar coba yang mau nyalakan. Orang ganteng-ganteng, cantik-cantik kok, nggak ada yang aneh. Nah, tadi yang WL suara bagus deh, ya. Nggak tahu yang mana yang Jessica yang kanan apa kiri, tapi bagus. Aku suka kalau orang tuh suara bagus, enak gitu. Jadi apa? Jadi itu talenta yang luar biasa. Jadi thank you sekali lagi buat kalian berdua ya. Tadi yang nyanyi berdua atau bertiga? Berdua kok. Berdua tuh tengah-tengah bertiga, kita Arisa ikut nyanyi bentar. Iya, kayaknya lebih. Aku nangkapnya kayak ada lebih dari 2. Oke, yuk. Yang nyalain Ayo, video. ayo. Oke. Aku mau hide dulu nih yang non video participant. Karena yang nyalain video kelempar ke belakang. Jadi aku mau hide bentar. Oke. Nah, yuk. Baik. Hari ini waktu aku katanya ada tanya jawab ya. Jadi nanti kasih Bi, kamu jangan pakai chat ya. Aku nggak, kamu ntar WA aku aja waktunya berapa lama lagi. Oke. Nah, Oke. sekarang dan di spot atas. Nah, teman-teman, hari ini kita mau lanjut lagi. Kenapa aku bilang lanjut? Karena siapa di sini yang, aduh cuma 16 doang yang nyalain video, aku bingung deh. Pokoknya gini deh, yang nyalain video. Siapa yang datang waktu acara Panen Talks bulan Mei kemarin? Angkat tangan coba, ada nggak? Iya. Oke. Nah, aku nggak mungkin ulang semua pelajarannya karena nggak ada waktu. Tapi kalau kalian buka pelajaran catatan kalian waktu session aku juga, kalian tahulah kira-kira ini lanjutannya kemana. Jadi kita ini mau ngomong soal excellent. Kita mau ngomong soal living a life of excellent. Dan di tengah-tengah dunia yang sedang pandemi seperti ini, you still can manage to live a life of excellent. Karena excellent itu bukan situational, itu bukan conditional, it's a choice. Itu adalah pilihan. Jadi teman-teman, udah sejak bulan Mei kemarin kalian mengalami seminar ini, berarti udah 4 bulan lebih. Aku tahu karena aku juga ngitung waktu. Karena Mei itu ulang tahun aku. Jadi aku juga ngitung waktu. Ini berapa lama lagi sebelum ganti umur lagi. Nah, jadi teman-teman, I hope 2021 has been bukan kind to you, tapi aku berharap 2021 has been breaking through buat kalian semua. Bukan karena dapat rezeki nomplok atau dapat berkat tiba-tiba durian runtuh gitu ya, tapi simply karena kalian dari dalam diri kalian mengambil keputusan yang luar biasa untuk merubah hidup kalian from now on until forever. Jadi itu adalah breakthrough yang aku harapkan terjadi di hidup kalian di tahun 2021 ini. Dan itu adalah bagian dari living a life of excellence. Firman malam hari ini mungkin akan kedengaran simple, tapi it can very well be the most important message yang kamu bakal dengar mungkin bulan ini. Jadi, I hope you guys are fresh dan juga kalian buka catatan kalian, Alkitab kalian, dan hari ini kita akan belajar lebih lanjut lagi. Jadi teman-teman, hari ini judulnya mengenai little things. Kenapa? Karena I believe one of the most important ingredients, kalau excellent itu diibaratkan sebuah masakan gitu ya, maka salah satu bahan yang paling pentingnya adalah little things, atau yang kita sebut dengan perkara-perkara kecil. Nah, aku hanya akan ambil sekitar 5 menit untuk mengingatkan lagi apa itu excellent. Jadi sekali lagi teman-teman, Yesus itu berkata di Matius 5, aku nggak usah buka ayatnya, kalian pernah baca bahwa
jika seseorang memberikan kepada kamu tugas atau apa, aku lupa, untuk berjalan 1 mil, hendaklah kamu melakukannya 2 mil. Ingat nggak kira-kira gitu kan? Ada ayatnya kan? Matius 5:48 kalau nggak salah. Let me check it out for you. Enggak, itu kayak aku udah tahu itu salah, bukan itu. Tapi bukan itu sempurna Bapamu di surga. Ini baru lewat aja nih muncul. Nanti coba dicari tuh ayatnya di Matius, aku tahu ya. Jadi Yesus aja ngomong soal the importance of doing extra mile di dalam hidup kita. Nah, sekali lagi, excellent itu berbeda dengan apa yang menurut Tuhan, dengan apa menurut dunia. Dan I believe teman-teman kalian semua mau punya hidup yang excellent, bukan cuma average. Kenapa? Karena apalagi kalian umur-umur muda, kalian masih pada hunger akan keberhasilan, akan breakthrough. Tentu kalian pasti ingin excel dalam hidup kalian. Nggak cuma dalam satu kategori, tapi dalam kategori-kategori lainnya. Tapi teman-teman, aku di sini mau ajarkan bahwa the most fundamental excellence itu start daripada diri kita sendiri. Itu bukan apa yang didapat, tapi apa yang kita bentuk dari dalam. Karena begini teman-teman, excellent menurut dunia dengan excellent menurut Tuhan itu berbeda. Nah, jadi aku biar gampang aja, kalau menurut dunia, aku suka bilang begini, excellent itu seperti ada kompetisi di mana yang satu harus lebih baik dari yang lain. Jadi kalau kita excellent-nya menurut standar dunia atau bahasanya sukses gitu kali ya, maka dunia sangat menekankan you have to be successful. And yes, I want to be successful. Tapi di balik kata sukses itu ada hinting seakan-akan kayak berarti hidup itu competition. Dan yes, it is competition, tapi not in a way seperti yang Tuhan pandang, which is gonna be another topic. Tapi pokoknya excellent menurut dunia, sukses menurut dunia, itu yang satu harus lebih baik daripada yang lain, being the best dari yang lain. Tetapi menurut Tuhan completely different concept. Aku cuma mau kilas balik aja, bagi yang belum tahu boleh catat bahwa menurut dunia sukses artinya being the best, tetapi menurut Allah excellent artinya being your best, menjadi yang terbaik. Tapi kamu sukses artinya juga menjadi yang terbaik dengan cara bagaimana kita melebihi orang lain. Kita melebihi orang lain. Tetapi kalau menurut Tuhan, excellent artinya it's not about orang lain. Fokusnya bukan orang lain, tetapi menjadi diri yang lebih baik hari ini dibandingkan kemarin. Jadi the only measurement of living an excellent life ialah diri kita sendiri. Bahwa kita yang hari ini, yang tahun ini harus lebih baik, improve dari tahun sebelumnya. Jadi itu adalah excellent menurut Tuhan. Tapi kalau sukses menurut dunia, no, kamu harus melebihi orang lain. Nah, yang berikutnya, sukses itu artinya mengalahkan prestasi orang lain. Makanya kalau kamu lihat Olimpik baru saja lewat, ada rekor-rekor kan? Jadi kamu mengalahkan prestasi achievement orang lain. Kalau Anda ada yang penggemar tenis di sini? Penggemar tenis? Ada yang penggemar nggak ada? Aduh, makin jarang ya orang demen tenis ya sekarang ya. Jadi kalau Anda demen tenis, maka kamu tahu bahwa tadi subuh kalau di waktu Australia ada final US Open antara Djokovic sama orang baru Medvedev. Lalu kemudian Djokovic ini, tapi I guess kamu nggak tahu tenis, tapi I think you've heard his name, Djokovic. Apa itu udah kayak aku nggak main bola tapi aku tahu Ronaldo gitu. Jadi ya, tapi aku nggak tahu prestasi dia. Jadi Djokovic ini a big guy dan dia pokoknya dia this final is an important one karena kalau dia menang dia mengalahkan Federer dan Nadal gitu kira-kira. Tapi dia kalah. Nah, terus orang bilang wah berarti dia nggak sukses. Hari ini dia nggak sukses karena dia belum mengalahkan prestasi kedua lawan lainnya. Kan? Bukan. Excellent menurut Tuhan bukan soal prestasi orang lain, tetapi excellent artinya kita menggenapi potensi kita
sesuai dengan yang Tuhan rencanakan atau berikan. Aku ulang lagi, excellent artinya kita menggenapi, kita menghidupi satu lifestyle di mana hidup kita ini potensinya yang ada tuh maksimal. Kita hidup benar-benar potensi yang Tuhan berikan tuh muncul. Dan aku percaya teman-teman ini nggak cuma 1-2 hal tapi banyak. Ya. Jadi ini adalah dua kutub yang berbeda. Sukses menurut dunia dengan excellent menurut Tuhan. Tapi ingat teman-teman, excellent itu bukanlah pemberian semata. It's not a gift. Tetapi excellent itu harus di-pursue, harus diusahakan. Makanya you and I, we need to strive ourselves untuk fight for it. Kita harus harus ubah, apalagi di masa pandemi ini. Aduh, ini ya bisa bego loh orang di rumah beneran kayak begini tiap bulan loh, ya nggak kira-kira. Jadi aku nggak tahu kalian gimana, tapi kalau aku di Australia masih lumayan, masih boleh keluar-keluar. Aku udah nggak bisa bayangin temanku di KPA ada yang hampir 2 tahun di rumah terus gitu kira-kira, nggak kemana-mana. Jadi itu kalau kita nggak punya kekuatan dari dalam diri untuk nanti habis pandemi ini berlalu kita kembali strive, bahkan nggak perlu tunggu pandemi berlalu sih, tapi kita harus punya keinginan itu. Kita harus tahu bahwa life is not just like this gitu kira-kira. Kalau udah kayak gini doang ya dipanggil Tuhan lah ya nggak kira-kira. Tapi fakta bahwa Tuhan masih memberikan kita hari demi hari. You know what? Mari kita lihat hari baru sebagai rencana Tuhan yang belum digenapi dalam hidup kita. And that means Tuhan masih punya plan. And that means you have to start your day dengan berdoa bahwa Tuhan, whatever it is that I need to fulfill in your blueprint of my life, biar aku hari ini boleh selangkah lebih dekat lagi. Percaya teman-teman, kalau Tuhan kesempatan another day to live, it's because Dia punya banyak rencana dalam hidup Anda dan saya yang belum digenapi, yang masih supaya Anda dan saya boleh menentukan. Seperti itu kira-kira. Nah, aku kemarin ngomong itu banyak sekali, tapi jadi kalau tadi poinnya mengenai bahwa excellent itu bukan gift, itu bukan pemberian otomatis karunia, bukan, it's two different thing. Tetapi excellent itu adalah sebuah hal yang kamu dan aku usahakan. We strive for it. Kita harus kerjakan. Maka where do we start? Dari mana? Di sini di mana sharingnya mulai berjalan. Maka yang pertama, it's all about little things. It's all about menghargai perkara-perkara kecil. Karena be an excellent person starts from the little things. Jadi menjadi orang yang excellent dimulai dari menghargai hal kecil. Dan ada banyak Alkitab ngomong begini. Tapi yang paling gampang aja teman-teman, pakai contoh hidup aja. Aku tuh kalau udah lagi lockdown begini kerjanya nggak ada belanja yang aneh-aneh, nggak ada beli apa-apa. Tiap hari cuma belanjanya ke hero-nya sini tuh Coles, namanya Coles. Jadi kita aku tiap hari cuma bolak-balik Coles gitu, hero-nya sini beli makanan, beli air, beli macam-macam lah kira-kira. Udah itu doang shoppingku. Lalu Coles di tempat aku tuh lumayan gede, bukan yang Coles yang express atau yang minimart, tapi yang proper gitu, proper gede. Jadi floor plan-nya lumayan luas. Jadi aku tuh kalau belanja tuh ya udah tahu rutinnya lah. Aku tuh hobi beli dua barang. Satu, aku hobi beli buah. Aku tuh senang beli buah sama jagung. Lalu yang satu lagi aku tuh hobi beli ini gyoza kan gitu. Apa di sini anak-anak gyozanya. Yang kayak hakau gitu. Jadi aku senang karena aku tuh senang makanan begituan. Aku nggak di fry-in, aku tinggal di air fry doang, nggak tahu udah lebih sehat apa kagak. Tapi anyway, aku demen beli buah, ya satu lagi demen beli gyoza. Persoalannya, kedua barang itu ada di ujung-ujung, yang satu ujung kiri Coles, yang satu lagi ujung kanan Coles itu kira-kira, benar-benar mentok ke mentok, you know what I mean? Jadi one of those days gitu ya, aku belanja. Terus aku mau beli jagung karena udah lama jagungnya lumayan lagi murah gitu kira-kira, beli. Nah. Terus
jalan-jalan tengah-tengah, tiba ke ujung yang satunya, mau beli yang kumpulan makanan gyoza itu. Dan betapa kagetnya aku, karena aku melihat gyoza kesukaanku, yang satu boxnya itu $17, which is for me quite expensive gitu. 17 bucks berarti no peceng, lumayan lah, biarpun apa bungkus gede tuh lumayan mahal. Lagi diskon 0,5%, 50% off gitu, half price. Jadi cuma 80 ribuan kira-kira, 85 ribu untuk sekilo atau 800 gram ya, pokoknya deket lah kira-kira. Lumayan kan tuh, lumayan banget. Wah, jadi aku beli ya, banyak apa nggak nyantai banget itu. Terus aku jadi tiba-tiba ngerasa nggak perlu itu jagung, ya nggak. Aku nggak, ada nih jagungnya lagi. Dan nggak cuma jagung, aku nggak perlu lagi itu coklat, nggak perlu lagi yang kaleng-kalengan lainnya. Dan kamu tahu apa yang aku lakukan kan, males kan balikin lagi ke jauh sana kan. Aku taruh aja itu jagung di bagian makanan gyoza, di bagian bagian coklat pokoknya coklatku, makanan kalengku, jagungnya. Aku taruh aja di tempat gyoza itu. Jadi entah kalau kamu lewat lagi mau beli gyoza, terus ketemu jagung, ketemu coklat, terus kamu bilang, oh my god, who the heck doing this? Me, gitu kira-kira. Ya. Jadi Anda lihat kayak begitu. Karena malas banget balikin jauh ke tempatnya lagi. Sama, jadi kalau kamu lagi jalan-jalan terus ngeliat ya, suka ketemu jagung di tempat sampo, ketemu sampo di tempat air, ketemu air di tempat bakmi, ketemu ham di tempat susu gitu kira-kira. Karena people basically malas balikin lagi kalau udah kejauhan, apalagi kalau buru-buru. Tapi Anda lihat, itu adalah contoh kecil soal hal kecil. Betul kira-kira? Setia pada perkara kecil. One day Tuhan tegur aku melalui firman-Nya dengan hal-hal begini. Dia bilang, ya aku udah lupa dia ngomong apa, tapi something like kayak, karena ini udah habit yang cukup lama, aku udah cukup berkemenangan soal ini. Tapi I used to be like that, not anymore. Mungkin ya nggak sampai sempurna, nggak lagi, tapi maybe kalau dulu 9 out of 10 aku kayak gitu, sekarang mungkin 1 atau 2 out of 10 itu kira-kira. So I think it's good enough. Jadi Anda lihat, ya kayak Tuhan kayak bilang kayak something like kalau hal kayak gini aja kamu nggak bisa setia, I mean, how can you be trusted for bigger things, kira-kira seperti itu. Aku udah lupa Tuhan ngomong apa, tapi at that very moment God spoke with me about this concept about being faithful dan appreciative terhadap little things dalam hidup kita gitu. Nah, belum lagi entah kalau Anda lihat kalau di Indonesia, kalau di Australia orang itu bawa trolinya keluar mobil. Jadi trolinya dibawa keluar, terus barang masuk ke mobil, harusnya trolinya dibalikin ke parkiran troli spesial gitu kira-kira. Kalau mobilnya dekat, sebelahnya pas ada tempat trolinya buat parkirin, enak gampang. Tapi kalau mobilnya jauh, orang biasanya apa? Udah trolinya jauhin aja kan kira-kira kan? Geserin aja kan? Nah, unfortunately di Australia kadang-kadang situasinya bisa windy, anginnya bisa kencang. Kalau anginnya kencang dan kamu parkir di rooftop, haleluya, itu troli jalan kemana-mana gitu. Dan entah kalau nabrak mobil orang, nabrak Porsche-nya orang, nabrak BMW-nya orang, kalau itu BMW kamu gimana? Kalau itu Audi Lexus kamu gimana? You know what I mean? Itu hal-hal kecil. Nah, jadi teman-teman, itulah kenapa Tuhan bilang, makanya Lukas 16 ayat 10 demikian. Dibuka Lukas 16 ayat 10. Aku minta satu orang baca ya. Aku minta Vicitra coba baca. Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Iya, jelas itu kira-kira. Jadi Tuhan bilang, kalau kamu dalam perkara kecil aja nggak benar, omong kosong ngomong perkara besar. Nah, aku tahu standar kecil dan besar buat setiap orang berbeda. Kenapa? Karena setiap orang punya kapasiti berbeda. Betul kira-kira. Tetapi aku tahu teman-teman, apapun kapasitas kita, bedanya seperti apa, it doesn't matter. Karena
problemnya bukan soal di kapasitas, tapi problemnya ialah bagaimana kita memandang sebuah hal-hal yang kecil. Nah, teman-teman, aku belajar dalam hidup teman-teman untuk menghargai yang namanya perkara-perkara little things kira-kira. Kalau balik ke Olimpik lagi, aku nggak tahu Anda lihat atau tidak, tapi kalau Anda lihat ada banyak orang ya, terutama di pertandingan-pertandingan yang race gitu, yang balapan, maka ada banyak orang yang kalah medali perak gitu ya, cuman hanya gara-gara selisih 0,01 detik. Betul kira-kira? Bukan selisih 1 detik, bukan 2 detik, tapi dia juara 2 cuman gara-gara dia 0,01, 0,02 detik, beda gitu kira-kira. Itu kalau beda cuma 0,01 detik, secara kasat mata itu mah nggak kelihatan, men. Kalau kita panitianya, kita mungkin udahlah biar adil dua-duanya sama-sama menang kali kira-kira ya. Tapi enggak. Ini Olimpiade, Anda lihat yang juara 1 yang 0,01 lebih cepat daripada juara 2. Anda lihat cuma 0,01 doang loh. Kamu napas aja masih lebih lama daripada itu. Anda lihat terlalu cepat. Kecil sekali marginnya. Kalau Anda lihat lagi contoh lain, yang paling terkenal tentu film Titanic. Betul kira-kira Anda tahu sejarah Titanic kan? Bahwa dia begitu bangga menjadi model sebuah kapal yang tidak bisa tenggelam pada waktu itu. Tapi kemudian kalau Anda nonton filmnya, Anda tahu bahwa dia awalnya bukan ketabrak oleh gunung gede. Dia cuma ketabrak oleh sebuah iceberg yang kecil. Kelihatannya cuma kecil. Makanya nggak digubris. Tapi dia nggak tahu bahwa kecil itu icebergnya cuman puncaknya, tapi bawahnya ada gunung yang lebih kuat lagi gitu, lebih kuat. Makanya kapal Titanic hancur cuman gara-gara iceberg yang kecil seperti itu. Kalau Anda mau, aku pernah tulis lagi bahwa contoh lain dalam hidup kita, kalau Anda tahu hutan Amazon di Brazil, maka hutan itu penuh dengan binatang-binatang yang aneh-aneh. Dan we will think bahwa binatang yang paling bahaya, the most dangerous predator, mungkin adalah bangsanya buaya, atau macan, atau puma, whatever like that. Tapi I did my research dan ternyata one of the most dangerous animal di hutan Amazon itu adalah seekor kodok yang kecilnya tuh lebih kecil daripada kodok normal gitu kira-kira. It's very small frog gitu. Tapi racunnya bisa mematikan even aku cuma pernah baca berapa mil racunnya itu bisa mematikan satu kawanan gajah Afrika tuh gede gitu, pokoknya it's very very little gitu. Jadi again small things ya, dan aku bisa go and on baik dalam sejarah manusia maupun dalam hidup kita pribadi. Kayak tadi aku di pasar swalayan, dan sama kalau kayak kalian lagi makan di restoran yang fancy atau yang indah, tiba-tiba di makanan kalian ketemu kecoa mati atau ketemu cacing mati, biarpun Anda diganti makanannya, I don't think you will ever wanna go back to that place again, right? Cuma hanya gara-gara pengalaman kecil aja. Jadi dari sini kita bisa ambil satu conclusion teman-teman, bahwa baik dari firman Tuhan maupun dari hidup kita surrounding adalah bodoh kalau kita nggak aware bahwa sebenarnya little things do matter. Benar? Bahwa sebenarnya perkara kecil itu they do have power. Bahwa mereka punya tempatnya dalam hidup ini. They do play a significant role di dalam kita punya daily life and how we roll and how we function as a human, dan tentunya sebagai anak Tuhan. Jadi teman-teman, if you are a wise person, kalau kita orang yang bijak, if you are a wise Christian, maka kita akan pay attention more tentang ini. Apalagi kalau kita mau living a life of excellent, hidup yang lebih excellent lagi. Nah, jadi teman-teman, firman malam hari ini hanya akan dapat menjadi rema kalau memang kita ini orangnya punya standar, berani untuk naik tingkat. Kalau kita orangnya cuma santai-santai, ya udah gini-gini aja, hidup tuh biasa-biasa aja, I don't think it's gonna work out with you. Tetapi kalau kita punya kesadaran bahwa sebenarnya bagi Tuhan, Dia mau agar Anda dan saya tetap naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor, I believe Christianity it's all about progressing. Christianity it's all about bukan sukses di mata dunia, tapi Christianity is about growth.
It's about bukankah tema kalian tahun ini adalah rooted, growing and fruitful, benar kira-kira. Jadi kalau kamu nggak mau excellent, how can we fulfill goal itu semua, ya kan? Jadi you really have to understand kalian punya tema tahunan. Baik, sekarang coba kita lihat beberapa ayat ya. 1 Korintus 5 ayat 6. 1 Korintus 5 ayat 6. Coba Denny baca, Denny ya, Denny Hartanto. 1 Korintus 5 ayat yang ke-6. Dan Mute belum kamu. unmute, Dan. Lupa belum di-unmute. Hmm. Kemegahanmu tidak baik, tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan? Sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan. Garis bawahi, sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan. Berarti ini cuma poin cerita doang, tapi kalau Anda baca perikopnya, dia judulnya dosa dan jemaat. Kalau Anda baca konteks seluruhnya, maka Paulus mau ingetin bahwa tidak tahukah kalian bahwa dosa itu bukan dimulai dari hal-hal besar, gitu kira-kira. Ya, bahwa kamu jangan berpikir ragi itu nggak berdampak, karena sedikit aja akan mampu mempengaruhi seluruh adonan. Berarti hal-hal kecil dalam hidup kita mampu memberikan efek terhadap keseluruhan hidup kita. I know you might have heard this many times, tetapi sekali lagi aku mau bilang teman-teman, semakin kamu bertumbuh di dalam hidup dan semakin bertumbuh dalam firman, I believe you're gonna start take this kind of thing seriously gitu kira-kira. Karena kita nggak bisa ngelawan hidup sih teman-teman. Bagaimanapun juga life itu punya aturan mainnya. Dan kalau kamu mau sukses berhasil cepat, kamu mau achieve banyak cepat, you might get there. Tapi kalau kamu nggak setia dalam perkara kecil, you will fall quickly juga kira-kira begitu. Dan percaya aku yang udah I think aku udah jauh lebih tua daripada kalian umurnya. I think I've seen it enough bahwa cuman satu dari 1 juta orang kali yang benar-benar laki hidupnya. Tapi I don't even think that person exists. Aku tahu bahwa it's all about paying more attention terhadap hal-hal yang kecil ini, baik dalam hal jasmani kita, baik dalam hal jiwa kita, maupun roh kita. Sampai sini ngerti? Nah, jadi teman-teman, itu yang aku cuma mau kasih ayat itu untuk menekankan lagi pentingnya hal kecil. Kalau Anda lihat lagi, ada perumpamaan tentang benih ilalang. Betul kira-kira di Matius kan ada benih ilalang dengan benih gandum. Kalau Anda ingat perumpamaannya di Matius, dia bilang begini bahwa, coba itu di Matius, aku baru ingat doang, tapi perumpamaan tentang benih ilalang, dan itu ada di, coba kita lihat, tentang benih ilalang. Matius yang ke-13, ayat 24 sampai 30. Ya. Matius 13, 24 sampai 30. Jadi kita nggak usah baca semuanya, tapi kamu boleh tulis di catatan kamu bahwa perumpamaan tentang benih dan lalang kembali mengingatkan kita bahwa yang kecil itu berpengaruh. Yang kecil berpengaruh. Lalang, dia kecil, tapi sanggup untuk merusak tanaman. Jadi ini adalah hal-hal yang kita mau tekankan. Nah, tapi yang lucunya nih teman-teman, kalau Anda lihat Kidung, ya, Kidung Agung yang kedua ayat 15, Alkitab memberikan firman yang sama. Kidung Agung 2 ayat yang ke-15. Jadi ini sinonimnya dari Matius 13 tadi, tapi ini versi perjanjian lamanya. Coba kita lihat Kidung Agung yang kedua ayat yang ke-15. Coba dibaca, Denny lagi baca deh. Kidung 2:15.
Kidung 2 ayat 15. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Iya. Kidung Agung adalah sebuah kitab yang romantis karena isinya sebagian ditulis oleh Raja Salomo. Jadi kisahnya apa itu kalau Anda pernah baca kitab Kidung Agung, maka isinya cukup romantis iya, Romeo Juliet iya, rada-rada erotik juga iya, tapi kalau sampai Allah menempatkan kitab itu dalam kitab suci, maka berarti ada pesan yang baik dari kitab Kidung Agung ini. Nah, tetapi Anda lihat dalam kitab puji-pujian ini, ada satu peringatan dia bilang, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu. Rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun anggur, sama kayak ilalang tadi. Jadi kalau Yesus dia bilang ada ilalang di antara tanam gandum, tapi kalau Kidung bilang ada rubah di dalam kebun anggur kita. Nah, kebun anggur bicara hal yang indah, buah, hasil, dan sedang berbunga. Berarti kebun anggurnya bicara hal yang bagus, beautiful things. Tetapi unfortunately, ayat berkata di kebun anggur ini ada rubah-rubah. Jadi dibilang tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu. Betul kira-kira harus ditangkap rubah-rubahnya. Tetapi yang paling lucu, dia nggak bilang just any kind of foxes. Tetapi yang dia bilang, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil dia bilang. Nah itu yang paling penting. Tak garis bawahi, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur. Jadi bahkan dari sejak perjanjian lama pun, udah diingatkan bahwa hati-hati. Hidup kita itu seperti sebuah kebun. Betul kira-kira? Kan berapa kali Allah Yesus kasih perumpamaan dalam pengajarannya seperti perumpamaan yang melibatkan kebun anggur. Betul kira-kira? Kita pekerjanya. Jadi berapa kali coba Yesus dalam pengajaran perumpamaannya banyak menggunakan kebun anggur dan pohon anggur. Dia bilang, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Jadi Yesus itu banyak sekali memakai ilustrasi menggunakan anggur. Itu pun ada penjelasannya sendiri lagi. Tapi kalau mau balik ke perikop, nah dia bilang di antara kebun anggur yang berbunga, hati-hati. Ketika kamu berbunga, ada ancaman rubah-rubah siap menerkam. Tapi bukan rubah yang sembarang rubah, tapi dia bilang rubah-rubah yang kecil. Bisa nangkap semuanya? Kalau dia bilang rubah-rubah yang kecil, berarti sekali lagi bicara perkara kecil bukan kira-kira. Ya. Nah, orang kalau mau excellent dalam Tuhan, maka yang paling utama adalah kita harus belajar memperhatikan rubah-rubah kecil dalam hidup kita ini. Banyak orang mau berhasil, tetapi they don't pay attention kepada hal-hal kecil ini. Termasuk aku juga. Kalau aku lagi tidak mendengarkan Tuhan, I do have my own homework juga. Jadi kita perlu hal kecil. Kalian masih muda rata-rata. Jadi kalian mungkin berpikir the world is your oyster. Kalian berpikir ada banyak waktu buat make mistake and sejujurnya betul. You have a lot of jangan takut untuk make a mistake, belajar dari kesalahan, ambil resiko, it's all good. Tapi teman-teman, bukan soal mistake yang penting, tapi yang penting adalah apakah kita belajar untuk mengambil setiap kesempatan dengan kepastian bahwa all the basic requirement yang kecil-kecil kita udah centang. Karena akan lebih sulit untuk figure your life what is going wrong kalau hal kecilnya pun kamu juga struggle untuk untuk memperkuatnya. You know what I'm saying kira-kira? Ya kan? Jadi it is very important. Kayak kalau ambil contoh dalam soal jasmani. Banyak orang demen nge-gym. Betul kira-kira mereka memperbesar otot-otot mereka. Tapi teman-teman, do you know bahwa kalau kita cuma memperbesar otot besar doang yang kayak paha, dada, yang tricep, bicep yang gede-gede, maka ya visually you look good, you look beautiful. Tetapi kalau kita nggak memperkuat otot kecilnya, kamu akan sangat rentan dengan injury. Betul? Kamu akan sangat rentan dengan cedera. Karena biarpun otot kamu kuat-kuat, tapi nggak ada fondasi di dalam yang bisa cover all your movement
dari otot-otot besar kamu itu, yang jelas membutuhkan extra power, extra capacity buat menopang semua your big body mass itu. Nah, dan itu terletak bukan di otot besar, itu terletak di kekuatan otot-otot kecil. That's why people do yoga, people do pilates, people do little things, kira-kira hal yang kelihatannya biasa aja, karena mereka mau memperkuat otot-otot kecilnya. Kalau kita kuat otot kecilnya, maka kita akan lebih less prone to injury. Kalaupun kita kena injury, kalau otot kecil kita kuat, akan lebih mudah untuk recovery. I know this for a fact, gitu kira-kira. Jadi teman-teman, semua dari hal kecil. Nah, jadi pelajaran hari ini teman-teman, kenapa penting? Banyak orang mau menjadi excellent, tetapi orang seringkali menganggap enteng the power of little things, the power of little foxes yang ada dalam hidup mereka. Kita tahu teorinya, dan ini bahayanya. Kita tahu teorinya, kita ngangguk-ngangguk, kita amin, tetapi dalam prakteknya, even that become our little foxes. Betul kira-kira? Kita struggle untuk praktekin little foxes kita. Ya itu which become another little fox of our gitu kira-kira. Jadi how ironic is that? Jadi itu I really hope dan aku bilang nggak bakal gampang. Kalau aku mau panjangin lagi isu tentang mental health, betul kira-kira mental health it's like suddenly become everywhere kira-kira. I don't know apakah PA Panen pernah mengalami di Komselnya ada teman-teman yang mengalami isu dengan mental health. Nah, for me this is how I view it. I believe mental health does exist dan it is a very important dan serious issue. Tetapi aku juga percaya teman-teman, karena kalau kita nggak mengerti the whole concept of mental health, what is it, dan bagaimana gejalanya atau bagaimana memperlakukannya, dan I'm afraid banyak orang yang sebenarnya nggak mentally ill, tapi dikit-dikit aku mental health, dikit-dikit mental health. Jadi the word becomes so harassed karena simply kita lack of knowledge gitu kira-kira. You know, so you are using these big words yang punya big impact without knowing the repercussion about using them gitu. Jadi in a way kayak disrespecting those yang memang benar-benar ada mentally ill kind of issue, you know what I mean? Jadi ada orang yang sebenarnya kamu mah nggak mentally unhealthy, kamu cuman capek aja gitu kira-kira. Kamu cuman males aja, ya nggak kira-kira. Kamu cuman lagi perlu itu fix your little foxes in your vineyard. Karena aku percaya hidup kita adalah little vineyard. PA Panen adalah sebuah kebun anggur. Kalau PA Panen tidak memperhatikan hal-hal kecil dalam komunitasnya, maka kebun anggur ini juga akan terganggu oleh rubah-rubah kecil itu. Betul? Nah, aku ini kalau mau ngomong contoh ya teman-teman bisa panjang lebar gitu. Dari sudut jasmani, sudut rohani, dari kehidupan pribadi, dari komunitas, banyak sekali. Tapi aku tahu untuk komunitas aja sebagai contoh, aku tahu for a fact ada komunitas yang bisa hancur dan jatuh not because of the big things, betul? Tapi cuma gara-gara hal kecil aja. Cuma gara-gara 1-2 orang bahkan nggak ribut, tapi cuma gara-gara miskom doang. Tapi karena nggak pernah diomongin, jadilah rubah-rubah kecil, betul? Dan kalau ada pemimpin ada dampak. Entah jadi lama-lama jadi kemana-mana. Entar yang satu mulai nggak rapat, yang satu mulai nggak ke PA, yang satu mulai malas datang. Lama-lama dengan berbagai alasan, lama-lama jadi besar nggak pengaruh ini? Jadi besar. Dan komunitas membayar harganya, they pay the price. Alright. Jadi sekarang kita bicara kenapa penting untuk hal kecil. Tulis sekarang. Ketidaksetiaan kita terhadap hal-hal kecil akan berdampak kepada integritas kita di mata Tuhan maupun di mata manusia. And that is why it is very important. Ketidaksetiaan kita atau kegagalan kita terhadap hal-hal kecil akan berdampak kepada integritas kita di mata Tuhan maupun di mata manusia. Integritas adalah kata yang lumayan profesional. Aku rasa waktu zaman dulu kata itu lumayan nggak dipakai. Tapi menurut Alkitab, integritas itu hampir sama dengan dapat dipercaya.
Oke, kalau menurut istilah dunia, istilah umumnya, maka integritas artinya melakukan apa yang kamu katakan. Aku suka ajar begitu. Integritas artinya melakukan apa yang kamu katakan, which is gonna be another lesson. Tetapi kalau kita mau kaitkan, sebenarnya di balik integritas juga ada sebuah tersirat kesetiaan itu terhadap perkara kecil. Jadi kalau kita tidak setia terhadap perkara kecil, maka berarti di mata Tuhan dan di mata manusia kita nggak dapat dipercaya. Kalau orang nggak dapat dipercaya, jangan ngomong soal excellent dah. Nyari pacar aja jatuh bangun nggak kira-kira? Gitu. Nggak usah ngomong soal excellent. Nyari kerjaan aja, kalau orang udah pikir nih orang nggak dapat dipercaya, repot nggak lo kira-kira? Repot. Mari coba kita lihat Keluaran. Aku mesti buka Alkitab namaku. Keluaran coba. Keluaran yang ke-14. Sorry, Keluaran yang ke-17. 18. Keluaran 18. Ayat yang ke-21. Keluaran 18:21. Coba dibaca lagi. Di samping itu, Ya, silakan. Silakan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, dan orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Iya, thank you. Jadi ini adalah tentang Musa. Jadi Musa ini baru keluarkan bangsa Israel dari Mesir. Israel itu bangsanya gede, ya. Jadi mereka pas keluar itu gede banyak. Tapi yang ngurusin cuma si Musa, gitu. Maka ini kan bukan domba yang cuma tinggal ditabok kalau dia jalan kemana gitu kan. Ini kan orang. Jadi entar orang bisa lapar, orang bisa pengen berhenti, orang bisa pengen tidur, orang bisa apa macam-macam, bisa kabur. Jadi Musa ini lama-lama capek ngatur. Muncullah Yitro, mertua dia. Ya. Terus Yitro ini ngomong, kamu nggak bisa kayak begini. Ini bahasaku ya. Kamu nggak bisa kayak begini. Kalau kamu kayak begini, kamu nggak bakal excellent. Nah, kalau pakai kata-kata kita, kamu nggak bakal excellent. Boro-boro bawa mereka ke tanah terjanji. Ini baru nyampe setengah jalan udah pada hancur kira-kira kalau kayak begini caranya. Jadi the planning is not gonna work out kalau kamu trying to do it yourself, kira-kira begitu. Jadi kira-kira Yitro ngomong gitulah bahasa sederhanaku. Jadi kamu harus apa? Harus be a bit smart. Kamu harus apa? Lebih delegate. Maka dia bilang, carilah, perhatikan ayat. Aduh ini ya yang nyalain video ya. Kalau gitu jumlahnya dimantepin dong 25 ke atas itu. Kalau 16 sampai 20 ya, ntar dia gede kecil, matanya sakit tahu kayak gitu. Coba di komitmenkan gitu. Udah gue nyalain ya semuanya. Di kamu gitu kan Bi, kalau tiba-tiba ntar dia gede kecil kan kaget. Jadi apa dah segini aja ya. Jadi yang ini jangan matiin lagi nih. Udah bagus. Nah, Anda lihat dia bilang di samping itu carilah dari seluruh bangsa, dia bilang. Jadi bukan cuma dari suku A atau suku B, tapi si Yitro bilang carilah dari seluruh bangsa. Berarti apapun yang mau dicari, ini berarti big searching nggak nih kira-kira? Big searching loh. Oke? Dia nggak cuma bilang cari dari satu suku, atau dari keluarga si A, keluarga si B. Dia bilang carilah dari seluruh bangsa. Berarti ini nationwide kind of searching. Berarti ini penting sekali nih. Apapun yang mau dicari. Apa yang dicari? Dia bilang orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Kenapa orang-orang begini? Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang,
50, dan 10. Poinnya berarti orang-orang ini mau ditempatkan jadi pemimpin nggak sebenarnya? Iya. Jadi pemimpin. Kalau 1050 itu mah kapasitas, which is I'm not touching today. Tapi kalau Anda lihat, dia bilang ini mau jadi pemimpin. Nah, makanya aku bilang tadi di awal, semua kembali kepada kalian. Hidup ini mau jadi punya mental pemimpin atau mental budak gitu kira-kira. Ya. Kalau mau punya mental budak, ya komplain terus. Tergantung situ. Bukan soal ini bukan mental pemimpin atau dipimpin loh, bukan. Tapi kepada mental pemimpin, leader, atau slave. Karena itulah pilihannya antara Israel waktu itu. Kamu mau jadi seperti pemimpin atau jadi kayak budak. Ingat mereka jadi budak udah 4 abad loh. Itu udah mendarah daging. Nah sama, kita ini mau punya mental pemimpin atau mental budak. Kalau bahasa dalam tanda kutipku, bahasa kasarku begini. Aku nggak tahu sih teman-teman, tapi aku belum pernah ketemu pembantu atau supir, ya, yang kalau ditanya mau jadi apa anaknya, dia bilang saya mau anaknya itu, atau saya mau hidup saya habis ini rencananya saya mau jadi supir 5 tahun, habis itu mau bikin penyewaan mobil buat para supir lain di cabang Permata Buana dan Puri Indah kira-kira gitu. Aku belum pernah ketemu supir yang kalau ditanya rencananya apa habis Lebaran atau sebelum Lebaran atau tahun ini atau tahun baru, nggak ada yang rencananya mau dia jadi bos kapling atau jadi bos apa, nggak ada. Yang penting asal bisa ngumpulin duit, bakal beli baju baru, bawa uang ke kampung, ntar balik lagi cari duit lagi. Correct me if I'm wrong. Tapi kebanyakan mental orang kayak gitu kira-kira. Iya. Kau pikir pembantu ya, tapi sebenarnya sama kita tuh nggak beda jauh. Kalau ditanya maunya apa, kita maunya gede-gede. Tapi problem kita seringkali nggak setia dalam perkara kecil. Kenapa? Karena salah satu kriteria pemimpin dia bilang apa? Takut akan Allah dan dapat dipercaya. Garis bawahi, dapat dipercaya. Inilah yang namanya integritas. Dapat dipercaya. Dan menjadi orang yang berintegritas adalah, ini kalau satu lagi mati videonya, gede lagi layarnya nih. Ya, udah deg-degan nih. Integritas itu bukan sesuatu yang kamu bisa ngomong gede, kayak kalau ada orang kayak interview kerja, tell me what is your great quality, terus dia bilang oh aku orangnya dapat dipercaya, diketawain, kamu tau nggak sama bos gitu. Kenapa? How do you know kamu dapat dipercaya? You only can prove that seiring waktu nggak kira-kira? Iya, gitu. Jadi teman-teman, ini proses. Makanya ketidaksetiaan kita terhadap hal-hal kecil akan menunjukkan apakah kita berintegritas, trustworthy, baik di mata Tuhan maupun di mata manusia. Karena dapat dipercaya adalah salah satu syarat utama untuk kita ditempatkan di antara bangsa-bangsa menjadi pemimpin. Jadi PA Panen, kalau ketua apa sih nama kamu punya konsel distrik ya itu, ketua distriknya dia nggak perlu bertalenta, dia nggak perlu punya skill. Aku selalu bilang itu sama anak PA aku. Talenta belakangan, karena aku percaya semua punya, cuma belum ketahuan aja, itu gampang. Tapi yang paling penting adalah 2 sebenarnya. Dia punya, kalau aku bahasa kita di KPA tahun ini nih, wholehearted, which is another lesson. Wholehearted nggak orangnya? Orang sepenuh hati nggak? Terus yang kedua, dapat dipercaya nggak orangnya? Dapat dipercaya itu hal kecil dari mana? Ke PA itu udah jadi anggota. Kalau kita kan jadi anggota, ada anggota. Dengan jadi anggota ya kamu berarti ada certain expectation yang kamu diharapkan untuk hadir gitu. Kalau nggak hadir ya nggak apa-apa. Tapi gini, bahkan di dalam ketidakhadiran kamu pun, kamu dapat menunjukkan bahwa kamu dapat dipercaya. Gimana caranya? Dengan kamu take inisiatif, kamu ngomong sama ketua PA atau komsel kamu, sorry ya Kobiondi, aku nggak datang hari ini, aku lagi ada ini, gitu. Kamu ngomong, bukan tunggu dicariin, terus nggak dijawab sampai besoknya, terus jawabannya cuman, sorry aku lupa, atau sorry ketiduran, sorry males. Udah nggak jawab langsung, udah kamu wasting people's time,
dan pas kamu jawab, kamu cuma kasih kayak begitu. Itu menunjukkan kamu nggak dapat dipercaya. Karena every day, setiap hari, adalah opportunity untuk Anda dan saya kita create trust atau create betrayal. Do you know that? Every day is an opportunity for you and me untuk create trust atau create betrayal. And it is a choice. Gitu. Still though, kalau kamu mengecewakan, kamu kayak gitu, kamu masih bisa redeem dengan kamu minta maaf atau gimana, itu jadi long story. Tapi poin aku lebih kepada hal kecil, ya, hal kecil. Dan kamu akan kelihatan dari hal-hal seperti itu. Jadi aku bisa ngomong panjang, tapi nggak ada waktu udah. Itu cukup dapat poinnya ya. Coba kita lihat 1 Korintus yang ke 2 Korintus. 2 Korintus. Alkitabku ini ya yang manual udah pada kebalik-balik semua lembarnya, udah pada copot semua. Aku mau ganti, sayang tau enggak. 1 Korintus 4 ayat yang ke-2. Tapi baca dari ayat 1-nya. Tuh lihat tuh Biondi, udah lepas kayak begitu. Gimana coba tuh aku coba. Apa ngebacanya tuh, udah kayak gini semua tuh. Apa jepitannya udah pada plong semua tuh. Udah bingung aku. Jadi coba 1 Korintus yang ke-4 ayat yang ke-2, 1 dan 2. Kalau beli baru, aku mesti stabilo lagi, capek, udah jatuh cinta, tuh nggak kira-kira gitu. Jadi nggak mau. Bagasiku berat cuma gara-gara Alkitab doang nih. Yuk. 1 Kor 4, 1-2. Yang baca siapa nih? Denny. Yuk. 1 Korintus 4 ayat 1-2. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayanan-pelayanan, yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bukan pelayanan, tapi yang dituntut dari pelayan-pelayan. Dari ya. pelayan-pelayan. Bahwa ternyata, garis bawahi, ternyata, di balik kata ternyata berarti ada tersirat proses waktu nggak kira-kira? Iya dong, kalau ternyata berarti, oh ternyata, berarti itu bukan cuma 1 hari punya gawe dong. Itu berarti harus dibangun berkali, baru kamu own kalimat itu. Ternyata kamu dapat dipercaya. Gitu. Jadi ternyata dari semua yang dituntut, bukan cuma diharapkan, dituntut, kata Paulus. Bahwa ternyata Biondi, Denny, Jessica, dan semua pekerja Kristus, ternyata bukan bertalenta, itu mah belakangan. Tapi ternyata dapat dipercaya. Berarti kualitas integritas ini, trustworthy ini, krusial nggak di dalam iman kita? Sangat. Maka teman-teman, nyari orang kayak begini zaman sekarang, kayak nyari jarum dalam jerami kebakar, kira-kira. Udah sulit sekali. Tetapi inilah yang Tuhan mau ngomong. Kalau kita mau excellent, karena ingat, Tuhan kita adalah Allah yang excellent. Itu yang aku mau terus ingatkan. Our God is an excellent God. Makanya 1 kalimat yang mungkin kamu nggak menyadari sekarang. Mungkin kalau aku bilang, our God is an excellent God, yang bekerja above average, yang selalu exceed the expectation, yang selalu melewati, memberikan lebih daripada apa yang kupikirkan dan doakan. Mungkin kalau aku ngomong begini, ada beberapa orang yang mungkin tanda tanya. Karena mungkin kalian dalam situasi di mana aku nggak ngerasa kayak gitu, Koroy. I don't feel God is exceeding my expectation. I don't feel God is excellent. I feel like the reason why I'm coming to this community even just because I have to, gitu kira-kira. Tapi teman-teman ingat, 1 kalimat yang aku lagi suka belajar bulan-bulan ini adalah we live our life forward, tapi we learn our life backward, kira-kira seperti itu. Bahwa ya kita akan ada hal-hal yang kamu belum bisa mengerti sekarang, tetapi one day kamu akan mempelajari hidup kamu backward. Semuanya kamu akan lihat ke belakang dan kamu tahu everything will come into one beautiful plan. Mungkin kamu nggak menyadarinya sekarang, tetapi kalau kita terus melekat kepada Tuhan, terus strive for excellence, be surrounded with people yang satu vision, satu desire untuk keep going up dan tetap bangkit, maka you know what, one day everything will be answered,
tapi everything will be clear, kira-kira begitu. Akan jelas. Ya, akan jelas. Dan aku tahu akan damai. Aku tahu akan damai. Jadi, itu penting. Ingat teman-teman, integritas itu powerful sekali. Ini goal kita. Kamu mau jadi orang yang dipercaya sama suamimu di masa depan. Kamu mau jadi orang yang dipercaya sama istrimu. Kalau nggak dipercaya, mateng loh. Tiap hari di WA-in suruh jawab loh ya. Kalau kamu jadi istri nggak dipercaya, mateng loh. Kartu kredit kamu dicadok tuh, dijatain ya kira-kira. Kalau kamu jadi anak nggak dipercaya, rasain loh. Mau keluar negeri nggak boleh. Suruh keluar kota aja. Udah planning mau ke UK, mau ke USA, nggak ada. Biarpun mampu, cuman dikirim yang deket-deket. Bukan karena kenapa-napa, nggak dipercaya, gitu kira-kira. Ya, satu rumah aja masih bisa kabur, ini apalagi kalau udah keluar rumah. Ya, jadi nggak dipercaya. Sadarkah kalian bahwa seringkali apa yang Anda harapkan dan Anda mimpikan sebenarnya jangan-jangan belum kejadian karena kita belum dapat dipercaya. Kita belum setia sama hal kecil. Yang seperti yang aku bilang tadi, belanja di supermarket, kamu ambil biskuit, tiba-tiba nggak jadi, kamu taruh di bagian sampo. Ya kira-kira gitu. Karena kamu lagi di lorong sampo. Malas muter. Hal sederhana. Kembalian lebih. Kamu belanja 80.000, bayar 100.000, dikembaliin 50.000. Nah itu. Apa pilihan kamu? Are you gonna tell the person, Bapak kembaliannya berlebih? Atau kamu bakal bilang, God is good. Dapat rezeki baru. Gitu kira-kira. Hal kecil sebenarnya. Hal kecil. Ada satu cerita yang ada satu story yang menurut aku lumayan powerful. Ada satu orang pendeta, pastor di Amerika. I don't think dia terkenal di international. Tapi definitely well known di kota dia. Dia punya 2 anak laki-laki dan lalu kemudian dia cerita di buku biografinya, dia bilang bahwa anaknya, dia ada pendeta yang sangat sibuk pada masanya. Jadi he is a very busy pastor dan dia harus melayani banyak orang karena dia adalah first generation of his family dan kotanya memerlukan dia. Jadi sibuk sekali dan dia orang yang clearly dipandang di kota itu. Lalu kemudian dia bilang anaknya itu karena dia sibuk, jadi anaknya nggak kepegang, anaknya nggak mendapat perhatian dari dia. Jadi anaknya itu selalu bilang, ayo Daddy, kepingin. Dan dia juga merasa bersalah karena dia kepingin spend waktu buat anak-anaknya. Nah, tanpa sengaja, tiba-tiba dia ketemu, anaknya menemukan seekor anjing, nggak tahu dari mana. Ada anjing nyasar gitu kira-kira. Dan kedua anaknya fall in love sama anjing ini. Nggak tahu jenisnya apa, aku nggak tahu cek, tapi the kids and the family, they fell in love with the dog. Jadi mereka dan nggak ada kabar apa-apa. Jadi you know what? Ya udah, let's take the dog dan kita piara dia gitu kira-kira. Karena dipikir anjing liar. Udah. Long story short, tiba-tiba di kota itu muncul pengumuman. I don't know how they put it. Yang jelas bukan di sosial media, pasti masih cara zaman dulu. Mereka taruh iklan, have you seen this dog? Kira-kira begitu. Dan ternyata itu anjingnya persis seperti apa yang ditemukan oleh anak-anak si pendeta itu. Jadi anjing itu bilang, bilang tolong, ayo smart, ini apa dari anjingnya itu anjing yang di muka kamarnya. Karena anjingnya lumayan distinktif. Dia punya ekor 3 warna. Jadi ekornya biasa cuma 1, tapi dia 3 warna, silang-silang gitu. Jadi cukup distinktif. Nah, jadi si pendeta itu tahu bahwa ternyata ini anjing bukan anjing sembarangan, ini anjing belong to someone. Dan dia bingung, dia feel guilty banget. Dia nggak tahu karena anaknya senang banget sama ini anjing dan dia merasa akhirnya ada yang bisa mengisi waktu itu semua. And you know what he did? Dia ambil spray atau cat, I don't know. Dia cat anjingnya jadi hitam semua, kira-kira begitu. Dia cat belangnya hilang, jadi dia spray paint atau I think spray ya. Dia cat supaya anjingnya jadi belangnya hilang gitu. Jadi lebih dominan black. And then karena kota kecil, jadi neighbor nyari-nyari. And then the people yang mencari anjingnya, dia datang ke rumah pendetanya. Anjingnya lagi bermain sama anak-anaknya, let's say di living room. Terus pendetanya buka pintu. Dan dia tahu ini owner yang sedang mencari anjingnya.
Dan biasa anjing kalau ada orang kan menggonggong keluar kan. Ini dia tulis gitu, terus dia bilang begitu anjingnya keluar, si owner yang lagi mencari bilang, kan ada connection kan. Dia kayaknya kayak, "Hi, I'm looking for my dog." Tapi dia kayak lihat itu anjing kayak, "Is this your dog?" Dan kayak gitu. Si pendeta bilang, "Oh no, this is our dog," gitu kira-kira. "Are you sure? Cause it looks familiar." Kayak, "I think this is my dog," gitu. Dipanggil namanya pun juga ngejawab, tapi dia nggak yakin nggak. Dan si pendetanya dengan kemampuan wibawa dia sebagai seorang pendeta, dengan skill dia, people skill dia coba jelaskan kepada ownernya bahwa, "Look, the dog di reklame ini kan silang-siling warnanya 3 warna. Tapi look, this dog is not that. Anjing ini kan hitam kebanyakan." I don't know dia ngomong apa gitu kira-kira. I was not there. Tapi yang ditulis ya di bukunya bahwa pendeta itu begitu luar biasa dan begitu manipulatif dan karismatik menjelaskan kepada ownernya bahwa ini bukan anjing kalian gitu. Dan kedua anak laki-lakinya melihat dengan mata kepala mereka sendiri sebuah pagelaran manipulatif gratis di depan mata mereka, right before their eye. Dan mereka melihat betapa bapaknya dengan sempurna mengubah, kan anaknya tahu itu bukan anjing mereka, ya kan? Dan anaknya tahu itu benar-benar right before our eyes, si papi begitu. Dan mereka melihat papinya begitu halus sekali perubahannya, begitu smooth sekali mengubah manipulasinya, dan owner sampai, "Oh ya, dari yang nyari sampai sorry Pak Pendeta," gitu. Jadi bingung kan anaknya. Nah, long story short, sekarang pendeta ini udah nggak ada, tapi anaknya yang satu masuk penjara karena dia adalah serial killer, gitu kira-kira. Serial killer, dan kalau dibaca karena serial killer yang memanipulasi korbannya seperti bapaknya. Yang satu lagi aku lupa kenapa, yang satu lagi juga bermasalah, trouble kid juga kira-kira. Tapi nggak sampai penjara, aku lupa. Tapi kedua anak dia ini, yang satu ke penjara, yang satu trouble juga. Dan aku cuma ingat di bukunya dia bilang begini, on that day, di mana neighbor-nya mencari anjingnya, the day I spoke to the neighbor and manipulated them that it is not their dog, I know bahwa I get my dog, I get the dog, but I lost my son. Dia bilang kayak gitu. Hari di mana the day di mana I try to explain, that it is not their dogs, I know that I just realized bahwa there is the day I got the dog, but I lost my son. Dia bilang kayak begitu. Dan aku cuma ingat itu the power of integrity, Dan aku lihat mungkin kalian juga pernah melihat itu sama orang tua kalian, baik sadar ataupun tidak sadar. Dan teman-teman, I want you to know bahwa it ends here, it stops right here, kira-kira seperti itu. Dengan mengetahui firman, dengan the power of community, dengan the power of leadership yang ada di Panen, dengan the power of God's word juga, dengan komitmen kalian, I believe it can be stopped. Itu dapat diubah dan kita jadi orang yang pelan-pelan tapi pasti kita belajar untuk menghargai hal-hal kecil dalam hidup kita, and that we can slowly build kita punya trust di mata Tuhan dan juga trust di mata orang lain. Tapi terutama you can trust yourself, itu yang paling penting. Can you trust yourself untuk bahwa you can be better, bahwa masih ada kesempatan gitu kira-kira. Bisa nangkap semuanya, ya. Oke. Dan aku tahu I feel for you buat kalian yang berumur 20 sampai 25. I mean kayak ini 2 tahun untuk umur kalian nggak bisa ngapa-ngapain, secara to some extent you cannot do much karena corona ini. Tapi it should not make you traumatic atau sedih, tapi seharusnya membuat kita semakin percaya kepada Tuhan bahwa you know what, hope is a very powerful thing, Dan aku tahu kalau kita lakukan bagian kita, tetap setia pada perkara kecil, then I know God will respond to your faithfulness, dan aku tahu Dia akan genapi semua firman-Nya tepat pada waktunya. You just have to believe. Tapi bagian kita, perhatikan rubah-rubah kecil itu. Bisa nangkap semuanya, teman-teman? Ya. Nah, aku cuma mau tutup dengan begini. Jadi rubah kecil seperti apa? Ingat, little foxes ya. Jadi tadi kan kita ngomong soal integritas.
I don't really touch deeper about integrity, tapi minimal kamu tahu connect-nya dengan excellent dan little things. Tapi kalau kita mau belajar untuk hidup semakin excellent, perhatikan 4 rubah ini. Ya. Yang pertama ada little sins. Little sins atau dosa kecil. Now, I don't know where it started, tapi kayaknya orang itu pinter-pinter banget. Mereka suka mengkategorikan hal-hal. Jadi dosa pun dikategorikan. Kita kalau dosa gede, kayak misalkan menurut kita dosa gede itu berarti apa, kayak membunuh atau embezzlement money, atau kayak yang sampai kriminal tingkat tinggi, dan kita nggak merasa what, I'm not doing that, so I think we're safe. Tetapi bukan itu. Yang justru paling bahaya ialah dosa-dosa yang kelihatannya bukan dosa, tapi sebenarnya dosa di mata Allah. Betul, kira-kira kita bilangnya little sins. Paling gampang apa? Kayak bohong-bohong nggak kira-kira? Kita pikir bohong itu nggak masalah. Ya, kita pikir bohong itu normal. Karena hukum negara nggak mengcover bahwa orang yang kedapatan bohong harus dihukum gitu loh. Kecuali kalau bohongnya bohong yang gede. Tapi kalau bohong kayak karena males masuk sekolah, bohong sakit karena lupa, ya, hukum negara nggak cover. Jadi kita pikir, bohong-bohong, apalagi muncul konsep bohong putih, white lies, I don't know where it coming from. Kita pikir bohong demi kebaikan, it's okay. Tapi teman-teman, aku mau bilang, little sins adalah little foxes yang harus kamu perhatikan. Kenapa? Karena dosa adalah dosa. Alkitab berkata, barang siapa bersalah terhadap satu hukuman ini, dia bersalah atas seluruhnya. Betul? Jadi, little sins. Dosa yang kita pikir bukan dosa, tapi sebenarnya itu berdampak besar terhadap progres kita. Ya, jadi dosa kecil. Bisa nangkap ini semua? Ya. Yang kita pikir bukan dosa, tapi dosa. Ada lagi, little words. Perkataan-perkataan kecil. Ini pun juga rubah kecil dalam hidup kita. Bukan big words ya. Aku rasa orang misalkan nih si Biondi lagi bete sama Denny. Apalagi cowok aja juga naturalnya nggak demen yang drama-drama kayak telenovela gitu kan. Kalau cewek masih demen main labrak-labrakan. Kalau cowok biasanya kalau nggak pukul dia diam. Tapi cowok apalagi dua-duanya sama-sama ikut PA gitu kira-kira ya. Ya udah, paling apa kalau di komunitas rohani? Udahlah, diam aja kan. Diam aja gitu. Tapi nyinyir atau nggak nyinyir gitu kira-kira. Kalau bahasa Indonesia nggak ada, aku nggak tahu Inggrisnya nyinyir apa. Tapi kalau di bahasa Indonesia nyinyir atau nggak? Jadi ntar di rapat dia nyinyir atau nggak? Atau nyinyir tuh gimana ya? Tahu nggak nyinyir? Ini anak-anak generasi kamu tahu nggak Biondi nyinyir? Sarkas. Sarkas tuh masih lumayan kelihatan jelas ya, kayak oke, here we go again. Tapi kalau nyinyir tuh kayak halus banget gitu kata-katanya, tapi kayak kok landingnya nggak enak ya di gua. Nangkap kira-kira gitu, kayak apa, kayak ini orang nyindir apa gimana, bisa nangkap karena ada dendam, ada luka yang nggak terselesaikan. Jadi kita nyinyir, kita pikir selama gua nggak maki-maki, gua nggak apa-apa kan nggak masalah. Tapi nyinyir tuh little word tuh nggak kira-kira gitu. Ngegas tipis-tipis ya boleh nggak tahu lah kira-kira. Iya, kita pikir nggak fatal, tapi perkataan kayak gitu fatal nggak kira-kira? Fatal. Ya, ada orang punya kebiasaan, mungkin karena komunitas rohani, aduh puji Tuhan sih kalau di KPA, kalau di panen aku nggak tahu, tapi aku rasa panen juga deh. Nggak ada yang swearing gitu loh, nggak ada yang ngomong F word, N word, nggak ada. Aduh, di tempatku nggak ada, puji Tuhan nggak ada gitu. Keceplosan pun nggak pernah gitu. Tapi Anda lihat ya, hanya karena kita nggak swearing, bukan berarti kita free dari kesalahan. Seringkali kata-kata yang kelihatannya nggak harmful, tapi kalau jelas itu nggak berguna, sia-sia, itu pun rubah kecil. Tahu little words, ya kan? Aduh, aku ada ayat lagi, tapi ini waktuku berapa lama lagi, Biondi? 5 menit lagi kok. Nah, udah jalan, nggak ada ayat lagi berarti ya. Jadi perkataan kecil. Aduh, aku lupa. Tadi mau kasih ayat, jadi lupa. Tapi ini semua ada ayat-ayatnya, tapi aku script aja. I think you know juga the point. Jadi little words ya, perkataan itu penting.
Yang berikutnya rubah apa lagi? Little pride. Betul? Little pride. Kita nggak mungkin di komunitas ya, mau sok-sokan sombong-sombongan gitu, kayak, ih karena gua jadi bagus tadi PA-nya. Karena untuk tadi gua nyanyinya bagus loh. Jadi sessionnya bagus jalan gitu. Nggak mungkin ngomong kayak gitu. Kalau kayak gitu dirajam sama batu. Nggak mungkin. Jadi orang rohani nggak mungkin berani kayak begitu. Tetapi kita ada nggak kira-kira hal-hal kecil yang kita lakukan, tapi ujung-ujungnya karena kita merasa nggak dihargai, gitu kira-kira, ya kan? Perkataan-perkataan yang kita ngomong, perkataan atau tindakan yang kita lakukan, ya karena kita mau tunjukin superiority kita, pride itu, ya kan? Atau gini, apa little pride? Aku contohnya, selalu nggak, aku coba Indonesiain biar oke nih. Sulit untuk menjadi orang yang Indonesia jelek, Indonesia jadi kacau. Gini, oke, aku pakai contoh aja biar gampang. Ada orang ya, I think aku juga included myself. Kalau lagi argue, always want to have the last word. You know what I mean kira-kira? Always want to have the last word. Karena kalau kita nggak have the last word, kita anggapnya kayak kalah debat gitu kira-kira. Ya kan? Ada semacam a little bit of pride left over yang kita nggak terima gitu. Wah, bokam guan banget deh, pokoknya nggak terima gitu. Nah, jadi Anda lihat, itu pun little pride. Ya. Kalau lagi grup di WhatsApp, ya selalu pengen balas, karena kita tahu bahwa intention kita balas bukan karena maksud baik, tapi karena kita gatel dan kepicut kalau ada orang yang put us in a very uncomfortable position gitu kira-kira. You know what I mean? Nah, itu pun adalah little pride kita. Kita pikir itu nggak fatal, tapi itu pun menunjukkan rubah-rubah yang kecil gitu. Yang ini bukan rubah, tapi aku pengen ngomongin karena ini baik kalau kita perhatikan, yaitu little time. Waktu-waktu yang sedikit itu, little time. Tahukah kalian bahwa a little bit of 5 minutes in your life every day before kamu bangun atau bahkan in between your daily life, it can make a very very good powerful day kira-kira. Cuma 5 menit gitu. Bahkan cuma 30 detik, a good waktu-waktu kecil itu berguna sekali. Jadi paling gampang apa? Bersyukur. Itu kira-kira bersyukur. Nggak perlu sejam untuk bersyukur. Tetapi ketika kamu gunakan 2-3 menit yang very powerful, berdoa dengan bersyukur, really really grateful, ambil waktu. You know what? It can be powerful. Kalau kamu juga ambil waktu untuk apa? Untuk 5 menit kamu lakukan untuk hal yang kayak, aku tahu, aku pernah baca bukunya Tony Robbins. Kamu tahu Tony Robbins kan? Itu kira-kira Tony Robbins yang apa yang secular field, tapi aku tahu dia very very godly influence topic kind of speaker. Ya dia bilang bahwa salah satu habit dia ialah every day dia selalu berendam, ceburkan diri di air dingin gitu kira-kira, just to get his body up gitu. Itu mah nggak perlu sampai 1 jam, itu paling cuman lebih lamaan ngisi bak mandinya daripada nyeburnya kali kira-kira, ya nggak? Ngisi bak mandinya mungkin sampai 5 menit, 10 menit, nyeburnya cuma 1 menit, 2 menit. Tapi itu cukup powerful buat dia teach his body untuk selalu aktif dan striving for the best gitu kira-kira. Jadi hal-hal kecil, little times. Jadi nggak ada, jangan bilang nggak ada waktu. You have the time. Tinggal bagaimana kita menggunakannya, itu yang penting. Jadi teman-teman, sebagai penutup, kira-kira seperti yang kamu ngomong, bahwa keputusan menjadi excellent atau tidak, itu adalah tergantung kalian semua. Yang jelas teman-teman, Tuhan sediakan sarananya, Tuhan punya rencananya, tinggal bagaimana kita mau menggenapinya. I believe bahwa the more you are into relationship sama Tuhan, the more you will be more excited living your life, kira-kira begitu. Kenapa orang mental health? Kenapa orang stres? Kenapa orang depresi dan sebagainya? Karena kalau menurut dari pandangan Katolik, Christianity, karena dia rohnya sakit kalau menurut aku. Rohnya perlu makan. Rohnya lapar akan firman Tuhan. Rohnya lapar akan kebenaran.
Orang banyak mikirin mental health, physical health, tapi orang lupa bahwa spiritual health adalah yang paling penting. Betul kira-kira? And if you take care your spiritual health, maka percayalah, mungkin kita stres, mungkin kita tertekan, tapi nggak sampai gila. Mungkin kita sedih, tapi nggak sampai pingin putus asa. Mungkin kita terluka, tapi nggak sampai putus harapan. Tuhan akan selalu topang hidup kita. Kenapa? Karena roh kita sehat. Dan when your spirit is healthy, kamu akan semakin sadar bahwa hidup itu nggak cuma harus stuck. Hidup itu tidak harus stuck. I need to make progression, start dari diri kita, dan berdampak sampai ke orang lain. Itu makanya kan tema kamu rooted, growing, sama fruitful kan? Itu bicara excellent bukan kira-kira? Excellent dari dalam, excellent di sekitar, dan excellent sampai keluar. Kira-kira begitu. Jadi, ini harus menjadi goal Anda dan saya. Kalau kita mau, mulai dari sekarang. Belajar setia pada perkara kecil. Apa itu perkara kecil? Maybe I should say this dari awal. Tapi perkara kecil adalah hal yang kita seringkali anggap sepele, kita pikir tidak penting, atau kita tahu penting, tapi we just couldn't be bothered to make change about it. Kalau kita bilang Inggrisnya take it for granted. Tapi ingatlah teman-teman, kesetiaanmu terhadap hal kecil akan menjadi modal yang kuat, dasar yang kuat untuk terjadinya sebuah karya yang besar di hari depan. Ibarat sebuah bangunan, dengan kita setia pada perkara kecil, itu sama seperti kita membangun fondasi yang dalam dan kuat. Kayak ilmu bangunan, kalau dasarnya kuat, you can build a great bangunan. Betul kira-kira? Bangunan itu kalau mau, coba kalau ada yang arsitek, bangunan itu kalau makin tinggi, dasarnya mesti makin dalam nggak kira-kira? Iya. Kalau dasarnya nggak dalam, bangunannya nggak bisa tinggi. Tapi kalau kita dasarnya dalam, maka bangunan yang bisa dibangun pun semakin tinggi. Nah sama, kalau dasar kita kuat, dasar kita dalam, kesetiaan kita terhadap hal-hal kecil itu baik, maka percayalah, Tuhan akan memberikan kita kepercayaan lepas kepercayaan, berkat lepas berkat yang lebih dan lebih lagi. Kenapa? Karena ternyata kamu dapat dipercaya. Gitu. Oke? Baik teman-teman, kira-kira itu pelajaran malam hari ini tentang pursuing your excellence. Tahap pertama kalau dari aku. Seperti itu. Oke, kira-kira kita masuk ke pertanyaan atau bagaimana, Biyandi? Iya, masuk ke pertanyaan. Ya, thank you, Roy. Tadi Roy bahas little things, isinya soal little reminder sih. Jadi, ya hal-hal kecil yang kita mungkin sepelein gitu, ternyata bisa membuat impact-nya besar gitu. Ini buat teman-teman kalau ada yang mau nanya langsung ke Koroy, bisa raise hand aja, nanti dikasih kesempatan bertanya langsung. Ya, udah ada langsung. Marsha boleh. Halo Koroy. Halo. Thank you for the session. It's very inspiring and actually pretty relevant with my daily life. Gue cuma punya satu pertanyaan sih sebenarnya. Kalau gimana respon kita seharusnya kalau teman atau mungkin diri kita sendiri kayak don't too hard on yourself. Kayak mungkin kita udah ngelakuin sesuatu yang let's say tadi misalnya kita bangun lebih pagi untuk berdoa, tapi seringkali nggak bangun dan terlewat dan harus segera bekerja, terus kayak mungkin malamnya kayak besokannya ngerasa kayak aduh gue hari ini udah losing the chance gitu, gue udah hilang kesempatan lagi gitu hari ini. Terus at the end of the day gue merasa kayak it's okay, you can start another day, don't too hard on yourself. Tapi sebenarnya kan basically kita udah gagal kan di hari itu, dan the chance of being excellence itu akan terus di rolling seperti itu gitu, dan sangat mungkin kejadiannya akan seperti itu lagi dan seperti itu lagi. Gimana sih kok untuk kita bisa dalam tanda petik kayak merespon hal itu di saat kadang kalau tadi Koko bilang soal mental issue misalnya, seringkali juga justru orang-orang psikologis itu merespon kita dengan cara seperti itu. It's okay, lu nggak usah terlalu nekan diri lo sendiri juga gitu dengan ekspektasi yang tinggi. Menurut Koko gimana seharusnya kita merespon poin-poin itu?
Pertama-tama ini kamu yang waktu itu MC ya di panennya. Iya. Iya, karena it rings a bell. Oke, jadi ini pertanyaannya, kamu sebagai orang yang mau excellent tapi gagal terus, atau kamu yang mau Yes. menghibur orang yang... No, justru kita yang saya di posisi yang gagal terus, dan misalkan kita cerita nih sama orang lain gitu ya, entah itu psychologist atau kita cerita sama temen, seringkali kita dapat feedback itu gitu, dan itu nggak bisa dipungkirin, itu menenangkan hati kok. Kayak, oh Iya. iya bener sih, I still have another day to live, to change. Tapi to be very honest with you, kadang itu juga jadi senjata buat diri aku sendiri, kayak it's okay, don't too hard on yourself. Gimana ya, di saat itu kadang relieving, tapi somehow itu juga malah membangun habit yang kurang baik ya. Iya. Well, ada dua. Satu, ada kemungkinan hal yang kamu targetin itu masih terlalu tinggi buat kamu. Misalkan kamu mau targetin apa? Kalau buat aku nih, Little Foxesku sekarang ini tuh apa? Netflix atau nggak kira-kira? Oh my God, ya. Aku juga. Oh my God, man. Itu untung Money Heist dia cuma 5 episode. Kalau dia langsung 8, aku juga bingung dah. Jadi iya. Tapi it's very dangerous dan kita harus bisa limitkan. Jadi aku bilang, oke, aku nggak mau nih Netflix aku biasanya bisa sampai 8 episode per day. Itu berarti 8 hour of my life loh kira-kira. That is so ridiculous. Nah, kemudian aku bilang, kalau gitu aku mau excellent, kalau Roy bilang mau excellent, aku targetin 1 hari cuma 1 kali itu kira-kira. And then gagal. So ada kemungkinan the standard that you are setting up for yourself itu might be way too big of a leap, kira-kira begitu. Nanti nggak kira-kira. Jadi maybe you should start simple. Coba 7 dulu, ntar 6, 5. Karena setiap orang kan progress rate-nya beda-beda kan. Jadi itu bicara technicality-nya ya, tergantung case by case-nya kamu mau excellent dalam hal apa. Tapi itu yang pertama. Yang kedua, kalau menurut aku kita lihat orangnya. Kalau orangnya ternyata banyakkan gagalnya dan sama sekali, you can tell. Kamu perlu orang kedua sih, Marsha. You need someone yang kamu trust untuk bisa membaca kamu. Karena people yang know you, makanya sekali lagi ini pentingnya community ya. People yang kamu trust, people yang earn to hear your story, gitu, earn the right to hear your story, dan kamu berikan kepada mereka hak untuk menegur kamu, merubah kamu. They don't have to be psychologist, they can be your friend, tapi dia mengerti siapa kamu dan kamu hargai kejujuran mereka, and they're honest. Maka gini, kalau ada kemungkinan kamu orangnya emang terlalu manja, so what you need ialah tough love. You need someone to tell you right in front of your eye, you need to change, and you need, this is not right, kamu harus berubah, gitu kira-kira. Karena too many okay juga salah, tapi terlalu tough pun juga salah. Jadi you know what, it's all about balancing the input yang masuk ke kamu, kira-kira begitu. Jadi it's all about combination of technicality dan personal approach-nya, kira-kira begitu. Ya. Oke, thank you. Ya. Ada lagi mau raise hand? Thank you, Marsha. Kalau nggak ada dari Slido dulu ya, ada beberapa pertanyaan menarik juga. Bentar. Ini kok ada yang nanya tentang point of view-nya dari Tuhan gitu. Kalau misalnya kita bisa achieve yang menurut kita big things buat Tuhan, tapi kita miss out sama little things, itu kadar kejengkelan Tuhan sama kita tuh seberapa, apakah sama atau enggak? Well, I don't know ya, aku juga bukan Tuhan, so I don't know. Tapi I would say Tuhan nggak perlu kesel sih. I don't think Tuhan bukan yang kayak gitu ya. Tapi I think satu yang aku tahu, if you lompat tiba-tiba langsung berhasil, although I don't think, aku sih ngeliat cara Tuhan nggak begitu, Biondi. Aku ngeliat cara Tuhan ialah selalu perkara kecil, entar Tuhan bawa jadi perkara besar. Tapi having said that, aku tahu cara Tuhan untuk mendidik anak-anaknya bisa berbeda-beda. Mungkin aku tahu ada 1-2 cerita yang dimana anaknya dikasih dulu berkat besar, tapi kalau otot kecilnya nggak kuat, they will fall eventually. Dan cepat biasanya. Kenapa? Karena Tuhan mau kasih preview, kalau aku bilang. This is what you can be. This is what is yang available buat kamu.
If only kalau kamu kuat, kalau kamu fix, kamu bukan nggak siap, kamu belum siap. Jadi aku suka bilang kayak Tuhan kasih preview gitu kira-kira. Ya kayak kasih preview. Dan jadi misalkan kamu dikasih panen 200 orang, terus kamu kayak wow, tapi dalam waktu nggak nyampe Lebaran langsung mundur jadi cuma tinggal 70 orang lagi. Ya Tuhan kayak bilang, you know what, don't be too hard on yourself, Marsha ya. Tapi it's about Tuhan kayak kasih preview bahwa you know, satu, it's not gonna happen kalau kamu nggak memperkuat otot kecil kamu. Dan yang kedua, Tuhan mau kasih again preview, I said what He can do and He is going to do for you and the community kalau kamu lakukan dengan cara Dia. Karena cara Tuhan ada kayak gitu sama anak-anaknya. Iya. Gitu. Ya, oke kok. Sama ada pertanyaan ini kayaknya banyak yang tertarik juga. Tadi kan soal white lies kok. Iya. Iya, point of view Koko gimana sih? Kayak ya itu kan alasannya selalu demi kebaikan gitu. Tapi sebenarnya nggak boleh atau gimana? Ini ada satu anak PA aku nih, si Jesse Wong dia. Kita bahas gini. Bohong ini kalau dulu bohong itu dulu aku ajar gini. Bohong adalah bohong gitu kira-kira. Jadi mau bohong demi kebaikan, bohong demi apa? Sebenarnya kebaikan siapa? Kebaikan kamu kan. Jadi aku ngajar tuh, aduh apa Betawi banget dah kira-kira. Jadi ngajarnya pokoknya bohongnya itu buat kebaikan diri. Tapi yang lebih dalam lagi, the more I grow, rooted, growing and fruitful. Aku ngomong Jessica karena kita baru habis rekoleksi kan, dan tema kita kan ini fearless kan. Aku cuma bilang begini bahwa kalau kamu mau jujur ya, kenapa orang bohong? Sebenarnya karena the main factor, the main drive dari perbuatan bohong kita adalah karena kita takut. Biasanya fear of being in the wrong atau fear of the unknown, kira-kira begitu. Betul? Takut. Gue takut kalau gue ngomong sama lu, ntar lu bakal marah, gitu kira-kira. Dia takut, gitu. Takut sama unknown. Gue takut kalau ntar gue kasih tahu, ntar lu bakal begini. Jadi gue lagi yang salah. You know? Jadi seringkali kita bohong karena kalau hidup itu kayak sebuah mobil ya, di mana penumpangnya ada faith, courage, fear, dan yang lainnya, maka kita tempatkan fear itu di bangku pengemudi. Jadi dia yang mendrive kita punya kehidupan. So that's why kita berbohong. Karena kita takut, kita nggak berani menghadapi konsekuensinya gitu kira-kira. And then, tapi kita tahu kita salah in the end. We know it's not right. And that's why I believe, that's why ada orang ngomong bohong putih, bohong ungu, bohong merah, bohong hijau, udah ngerti lah kita. I guess yang paling penting, untuk kaget, terlepas dari salah nggak salah, tapi yang paling penting ialah always check your intention. Kira-kira begitu. Check your intention. Dan ini penting sekali. Orang kalau nggak biasa introspeksi diri, they don't even know how to begin. Karena, tapi kalau kamu tahu, kamu udah terbiasa introspeksi, kamu akan mengetahui sebenarnya banyak orang bohong putih karena aku berani taruhan dalam tanda kutip, you will find bahwa fear is the driver. Gitu. Seringkali karena kita takut. Nah, kalau kamu takut, lain lagi. Itu bagaimana handle ketakutan, how to respond, itu udah pelajaran lain lagi. Ya. Sorry, itu ke cover. Itu ulang lagi. Apakah lebih baik kita tidak memberitahukan ya? Kalau kita mengeluarkan dari mulut kita kan berarti kita berbohong. Yang tidak seharusnya kita katakan. Ya, itu case-nya gantung case-nya dan kayak gimana. Kalau tapi dalam rumusan general, kalau aku gini, aku orang yang nggak bakal ngomong kalau nggak ditanya, gitu kira-kira. Oke. Ya, satu itu. Tapi aku belajar bahwa our life is too colorful untuk kita menetapkan that one principle only. Karena aku tahu kayak gini, ini macam-macam ya, nggak tahu. Contoh misalkan gini, aku teman baik sama kamu dan aku teman baik sama si Biondi. Terus aku tahu kalian berdua lagi berantem sebenarnya, aku tahu.
Terus si Biondi itu ngomong sama aku, kenapa dia bete sama kamu. Dia ngomong panjang lebar. Dan kamu ngomong sama aku juga, kenapa kamu bete sama Biondi, panjang lebar. Dan aku tahu, nih dua nih nggak klop nih. Yang satu marah kenapa, yang satu bete kenapa. Nggak cocok gitu kira-kira. Dan masa aku diam aja, gitu. Ya enggak. Ada orang yang bakal diam aja loh. Dan itu ntar bisa jadi argumen apa lain esok hari. Tapi kalau aku belajar, kalau aku diam aja, these two are my best friend gitu. These two are my people. Kita in the inner circle, leader di PA Panen. Kalau if I keep living, kalau aku biarin ini, little foxes ya kira-kira, rubah kecil. Jadi aku ambil keputusan, you know what, I'm gonna tell Biondi, mungkin nggak seluruhnya, tapi aku bakal bilang, you know what bro, you need to talk with Danny karena I heard dari dia ngomong apa, and it's all messed up gitu kira. Begitu. Aku bakal maju. Tapi kalau misalkan case-nya Biondi berantem sama tukang Gojek gitu kira-kira ya, sama tukang Gojek, terus Gojeknya komplain sama aku, Biondi komplain sama aku, ya ampun tukang Gojek kan cuma ketemu sekali seumur hidup kan, ya udahlah bodo amat lah, aku nggak mau ngomong gitu kira-kira. Jadi hikmat, I think. You know what I mean? Iya. Jadi tapi kalau ditanya, Denny, jangan bohong. Oke. I believe bahwa Tuhan tidak akan memberikan pencobaan atau ujian atau bahkan kisah kehidupan melebihi kapasitas kita, gitu. Ya. I believe that. Alright, thank you Ko. Ya. Gimana Den? Ada yang lain? Masih ada waktu 15 menit ya? Boleh? Oh, Boleh kan? oke. Di sana udah jam berapa nih Ko? Ada yang mau resen? Apa? Ada Ya. yang mau tanya langsung? Atau dari Slido masih ada Den? Yang slide boleh? Atau gimana? Ini mungkin yang paling sering kita temuin kali ya. Dalam hidup kita kan punya banyak peran nih kok. Ada sebagai anak, sebagai sahabat, pacar, Iya. karyawan, pelayan komunitas dan segala macam itu peran kita. Gimana sih kita bisa excellent di setiap peran itu gitu. That is a really good question. How can we excel di setiap peran? Ada satu pertanyaan, ini lucu sih, I don't even know how I come across. Dengar pertanyaan kamu ini, aku jadi ingat pertanyaan ini juga. Pertanyaan beauty pageant, tau gak beauty pageant, Miss-Missan gitu. Dia bilang kayak begini, would you rather to represent your country atau represent yourself? Dia bilang gitu. Nah coba tuh. Kalau kamu Putri, kecantikan Abang Jakarta, dan ini aku tanya kamu, would you rather to represent yourself atau represent your country? Nah bingung kan? Tapi ya kan? Jadi sama, mendingan jadi excellent dalam gimana excellent dalam hal ini, dalam keluarga, anak atau suami istri atau pekerja pelayan. I believe pada dasarnya ialah semua kembali kepada diri kamu dulu. You have to be excellent at finding who you are, at finding your own skin, your own identity, your own uniqueness, strength, and everything gitu kira-kira. Karena kalau kamu otentik dan kamu nyaman sama diri kamu, you have an excellent habit, excellent principle, excellent God, excellent lifestyle. I believe itu bakal ke-translate. Kamu sebagai anak, kamu sebagai pekerja, karena the rest of it ialah adaptasi gitu kira-kira. Itu cuma adaptasi. Dan I'm sorry to say, tapi kamu nggak selama jadi anak kan, kira-kira gitu. Sorry to say kamu jadi anak karena ada saatnya orang tua kamu meninggal. And at that time kamu udah nggak jadi anak lagi. Gitu. Udah kamu udah paling senior di keluarga besar kamu. Akan ada masanya. Across 80 years of your life, kamu nggak selama jadi orang tua kan? Gitu kan? Karena kamu lahir kamu nggak langsung jadi orang tua. Jadi semua peran yang kita mainkan itu cuman seasonal, musiman. Ada musim yang panjang, ada musim yang sementara. Tapi satu yang pasti, dari umur 0 sampai 80, you will be you. You will play you. Jadi itulah kenapa I think you have to know yourself. Kamu harus tahu siapa diri kamu, jujur sama diri kamu, and live an excellent lifestyle dari itu semua. So that whenever you go, whoever you meet, whatever you do, people can see the God in you. Karena in the end, whatever you do, jadi anak, jadi apa, you represent you. Jadi sama.
aku bilang kalau kamu jadi beauty pageant, kamu mendingan represent country atau yourself, yang mendingan represent yourself, karena when you represent yourself, you will bring Indonesia proud, gitu kira gitu. Jadi seperti itu. Oke kok. Thank you. Ini menjawab banget sih. Dapat mahkotanya nggak nih? Dapat mahkotanya nggak nih? Jual satu nggak nih? Jual satu. Mungkin ada di teman kita ini yang dapat mahkotanya. Jess jangan marah ya, si Jessie ini nih Putri Pariwisata 2021 nih. Iya. Ya. Ini Putri Disebut. Pariwisata. Udah diam-diam nih Jess. Udah diam-diam nih Jess. Koro yang nyambut nih. Ini diantara kan ada Miss ini Putri Pariwisata 2000 baru menang tahun lalu. Kita waktu lihat dia menang, aku lagi di McDonald sampai dia menang gitu kira-kira. Bangga banget ya. Gitu. Yuk. Oke. Jadi Ada being lagi? excellent in yourself dulu ya. Pasti itu yang lainnya akan mengikuti ya kok ya. Iya, karena gini, mungkin satu yang aku mau tambahin juga, buat aku excellent itu dua. Satu, dasar, dan dua, bangunan. Jadi kamu mau punya dasar yang excellent, dan kamu mau punya bangunan yang excellent. Kalau ibarat arsitek, buat apa dasarnya bagus tapi bangunannya jelek, gitu kira-kira kan. Tapi sebaliknya, buat apa bangunannya megah tapi dasarnya memble juga, gitu. You want to have a great foundation as much as you want to have a great building out of it, gitu. Dan akan sangat mudah menangkap konsep ini kalau kamu arsitek gitu kira-kira. Kenapa? Karena the higher the building, the deeper the foundation mesti digali gitu kira-kira kan. Dan sama, itulah kenapa aku bilang excellent itu again people try to define in so many words, tapi buat aku excellent ialah be better today than yesterday. Satu, dan yang kedua excellent ialah exceeding your expectation gitu. Exceeding the expectation. Gitu. Oke. Thank you. Rasanya udah kali ya, Di? Ya, udah. Yang lain nanti mungkin kalau misalkan ada waktu, kok Roy boleh bantu jawab by offline gitu kok. Ada beberapa pertanyaan lagi, karena ini udah mulai agak malam di sini, dan di sana pasti tentunya juga sudah mungkin jam 1 kali ya kok ya. Kalau di sana agak malam, di sini apa ya? Gitu ya. Sudah pagi kayaknya. Udah pagi. Oke, udah pagi. Jadi kita mungkin terima kasih banget, kita ucapin bareng-bareng teman-teman, kita kasih aplausnya buat Koroy untuk sesi malam hari ini. Yang terberkati silahkan tepuk tangan, silahkan buka kamera juga. Mungkin foto juga kali ya kita ya. Ya, Bi. Ya, foto. Doa dulu, Den. Doa dulu. Habis itu doa. Nah, Koroy boleh tolong doa dan berkat. Oke. Yuk. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, pada hari ini kami bersyukur sekali kami boleh bertemu dengan saudara seiman dari berbagai komunitas dan juga latar belakang. Kami tahu Tuhan ketika 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, hari ini Engkau nyatakan kebenaran-Mu, Engkau ajarkan kepada kami untuk menghargai segala hal kecil yang Engkau taruh dalam hidup ini. Dan Tuhan, kami punya PR banyak, kami punya pekerjaan banyak, untuk sungguh ambil waktu merenungkan apa yang dapat kami perbuat, yang kami ubah, sebelum rubah-rubah ini mengganggu kebun anggur-Mu, Tuhan. Ada di antara kami yang harus mulai menjaga perkataan kami. Ada di antara kami yang harus mulai belajar untuk jujur dan tidak bohong terus. Karena udah jadi habit banget Tuhan bohong itu. Ada orang yang harus belajar untuk ikut misa online lebih sungguh-sungguh lagi. Ada orang yang mungkin harus belajar setia dalam uang, Tuhan. Dalam perkara kesehatan, atau bahkan dalam perkara relasi. Tapi terutama kami harus belajar setiap perkara kecil di dalam mengikuti Engkau, Tuhan. Seringkali kami take you for granted. Dan kami seringkali telat menyadari ketika semua sudah terlambat. Tapi Tuhan, kami bersyukur sampai hari ini Engkau berikan kami hari baru, dan Engkau berikan kami nafas kehidupan di bumi. Karena artinya kesempatan masih ada untuk kami mengembalikan roh ini, sehingga serupa secitra dengan Engkau, Tuhan. Maka biar Tuhan, hidup kami boleh semakin tertuju kepadamu. Kami tahu Tuhan kami mau berhasil, tapi kami tahu Engkau mau kami lebih berhasil lagi. Kau tahu Tuhan kami mau sukses,
Tapi kami tahu Tuhan Engkau adalah Allah yang lebih mau kami sukses lagi. Karena you are our greatest supporter, Kau adalah pendukung terbaik kami. You are rooting for us Tuhan, dan kami bersyukur. Bapa, ajar kami untuk menjadi partner-Mu yang baik, yang setia. Maka biar Tuhan kami lakukan bagian kami, agar Kau dapat lakukan bagian-Mu dengan sungguh amat baik. Maka sungguh Tuhan, setiap dari kami biar tidak ada yang terlewatkan. Kami boleh benar-benar belajar untuk setia pada perkara kecil dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, perkataan saya terbatas, tapi firman-Mu tak terbatas. Biar firman ini ditabur tidak menjadi sia-sia, tapi boleh kembali kepada kerajaan-Mu berbuah dan berlipat kali ganda. Karena satu yang kami tahu Tuhan, saatnya telah tiba, di mana nama Tuhan dimuliakan, dan kami adalah saksi-Mu, menyatakan kebaikan-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, berkati PA Panen, agar terus di dalam wadah ini boleh semakin lahir orang-orang yang bukan cuma cinta Engkau, tapi menjadi perpanjangan tangan Engkau juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kini kami mau tutup hari kami. Kami sungguh berdoa biar hari esok boleh menjadi bagian kami. Agar sungguh Tuhan kami boleh perbaiki hari-hari kami, agar semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, semua doa ini kami ucapkan di dalam satu nama yang ajaib, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bila Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Thank you, Kak Roy. Sebelum kita udahi, mungkin kita perlu foto dulu bareng ya.